Tuh yang Ini dia laga yang bikin Rizal jadi korban baru Coach Justin. MU lagi penuh dengan masalah internal, justru bisa menang lawan Chelsea yang katanya si bangkit di hari ulang tahun. Gue indah banget, gue kemarin dikasih kado kemenangan MU yang kemarin gue pikirnya prediksi gue paling-paling imbang gitu. Ternyata menang walaupun ada deg-degannya lewat Onana yang lagi-lagi tidak bisa menangkap dengan mudah. Nah Injal gimana kesan dan pesannya? Lu begitu yakin? Maaf ya gue komporin ya. Itu Iya dari Abrar dong. tuh. Ayo mas biar rame. Tenang gue bantuin bayar ini kayak cincai mas, cincai udah. Gimana lu kemarin ngeliat apa yang lu lihat dari Chelsea kok ketika lawan City, lawan big Iya. match lainnya dia begitu semangat. Lawan MU apakah mungkin karena dia tahu MU peringkat 7 jadi nggak semangat gitu? Gimana? Menurut gua kenapa mereka nggak kelihatan kayak pas lawan City, lawan Newcastle, ada elemen of surprise yang mereka kaget ditunjukin sama MU gitu. Mungkin biasanya mereka maininnya tipe-tipe pemain yang malas untuk track back. Biasanya mereka punya kebebasan untuk fullback yang bisa eksploitasi lini pertahanan lawan. Tapi itu nggak ditunjukin sama MU kemarin. Gua salut banget, ini mungkin kalau secara kualitas Gila, MU status gosok 4 ya. MU belum sama sekali membaik dari segi kualitas permainan, dari segi olah bola belum sama sekali membaik bagi Wah, gua. lu parah lu. Fans MU serang dia. Apa? Secara olah bola udah dong. Membaik banget. Gue setuju. Gua setuju nih. Gue setuju Ini juga gue. belum Dari membaik semangat banget. gue setuju. Itu, semangat itu benar. maksud. Dari game plan enggak? Ini lanjutan ini. Babak pertama udah lah. Ini Gol lanjutan. golnya aja lu lihat kan. Gol-gol bleblek gitu kan. Enggak ada Iya, Dato dari langit tuh golnya. Coba Iya, kan? dari Rijal dulu. Gimana jalan dulu? Itu lanjutan itu ya, ditambahin sama Mas Aryo. Tapi dari segi fighting spirit, ini yang mau gue lihat dari karakter-karakter pemain MU. bagus juga, Ini gue yang mau gue lihat dari McTominay Gua kayak nggak gini. setuju ini. Abis itu dari Garnacho dan si Anthony. Ternyata Anthony kan bisa tuh ngejalanin peran sebagai winger yang nggak cuma aktif untuk bangun serangan, tapi untuk ngebantu defend. Dia bantu tracking si fullbacknya si Chelsea yang berbahaya juga. Dan itu yang gue lihat, itu yang bikin MU menang di pertandingan kemarin. Mereka jauh lebih ingin untuk meraih kemenangan. Ya, ibarat katanya urgensinya untuk menang jauh lebih besar ketimbang Chelsea kemarin. Chelsea kaget gue rasa dari babak awal. Ya tapi itu gue bilang kenapa dari segi kualitas belum terlalu bagus. Chelsea itu kalau kapasitas pemainnya nggak kayak Mudryk atau si Jackson yang peluang-peluang di babak pertama, itu udah unggul berapa Tapi di Chelsea babak kedua dia seharusnya. nggak ada peluang loh. Nah, ini poinnya lagi, Cuman 10 menit di pergantian awal. pemain si Tenak ini kali ini spot on banget kalau gue bilang. Di babak pertama ada si Lindelof, tapi seketika setelah si Lindelof diganti Reaksi dia. dan Shaw digeser ke digeser. tengah, itu peluang otomatis Chelsea udah nggak bisa senyaman di babak pertama lagi bangun serangannya. Dan gue ngeliat Ten Hag kemarin, kemenangan kemarin tuh murni berkat Ten Hag yang mungkin udah ngasih hair dryer treatment ke para pemain, dan terbukti para pemainnya bisa kok. Padahal dia nggak punya hair dryer kan. Iya. Dia nggak perlu hair dryer. Jadi murni kemenangan ini buat Ten Hag, dan gue harap bukan cuma kemenangan sebagai respon efek dari media itu doang, tapi gue harap ini kickstart ya dari musim MU, season start from now kalau mau bagus kali. Dengan adanya McTominay, gue rasa adanya Højlund dan McTominay justru memudahkan jalan buat McTominay untuk nyetak gol. Sementara Højlund kenapa di big game match kayak gitu atau di big match seperti ini nggak pernah bisa worse mas, terutama di Premier League. Kalau di Liga Iya. Champions mah kita nggak ngomongin lah. Mungkin cuma di area penyelesaian sih. Cuman kalau dia terlibat dalam game, buka Tetap ada ya ruang, sih, itunya dia jalan sesuai yang diinginkan oleh Ten Hag. Gue ngelihat pergerakan dia selalu bisa membuat back tuh ngikutin dia Ya, gitu. narik, ya. Begitu liar. Sementara ya McTominay untungnya dia tuh kan kayak mungkin dulu Wijnaldum ya kalau di Liverpool. Selalu ada dalam posisi tepat untuk bisa mengambil bola di dalam kotak penalti. Selalu ada orang yang bisa mencetak gol. Maksudnya kan area dia di tengah gitu. Cuman ketika ada peluang, dia tuh bisa nyium gini kapan gua harus maju, kapan untuk bisa mencetak peluang. Itu yang Sebenarnya kayak Havertz di Chelsea juga begitu, Iya. kan atau di Timing Leverkusen juga dia begitu masuk modelnya. gitu. dan Coming from behind, belakangan ya. di Arsenal udah mulai kelihatan lah. Cuman ya gue tadi balik ke yang sempat lo kritik. Iya. Gue belum melihat United memainkan skema Kemarin skemanya justru lebih kental Chelsea loh dari gaya main ya. Iya. Maksudnya lu lihat nggak mereka narik ke belakang banget sampai di batas Robert Sanchez. Compact Berapa kali kan mereka kan bukan tanpa di-create. Iya. Mereka tarik ke belakang, geser karena keluarnya juga gampang kan dari tekanan United. Mereka narik United sampai ke sini. Plannya itu cukup jelas yang dilakuin oleh Pochettino. Dia mau pemain-pemain itu datang counter nggak bisa maksimalin, Mudryk nggak bisa maksimalin, Nicholas Jackson nggak bisa maksimalin. Kalau itu dimaksimalin, mungkin ceritanya berbeda. Tapi ya gue appreciate sama United dari sisi semangatnya itu. Pemain mau track back, second ball mereka untuk bisa ngerebut. Itu yang jauh udah nggak boleh lihat dari United dalam beberapa Tapi kan emang pertandingan. gaya main MU dibuat Ten Hag bakal reaktif seperti itu mas, pressing. Harusnya. Iya, Bukan iya. dari bangun dari belakang dia kan. Betul. sepertinya dia. Cuman kan lu ketebak kalau lo back tengah lo tangguh, modelan Van Dijk, Konate, Ruben Dias segala macem, umpan-umpan itu kebuang sama mereka. Maksudnya udah kebaca kan, yang memegang Bruno di sana pasti kan crossing. Iya. McTominay bisa nyambut ya.
si Thiago Silva, sampingnya kemarin Disasi bukan ya? Bukan. Disasi ada, Disasi Colwill kanan, ada. Iya Colwill kan, kiri. maksudnya koordinasinya belum serapi itu. Maksudnya mudah kebaca permainan United tuh masih elemen of surprise-nya tuh belum ada. Nggak ada. Ketika lo misalnya mandek, ya Garnacho berapa kali masuk, berapa kali ketahan juga. Cuman dia melakukan umpan, kadang-kadang keputusannya untuk ngambil umpan benar, kadang-kadang nggak juga, sering banget mentok gitu kan. Tapi kemarin umpannya bagus banget untuk menjadi gol. Tapi ya itu elemen of surprise di mana ketika lo mandek, siapa sih yang bisa buka ruang di sisi kiri kanannya? McTominay Mas. Jawaban tuh. Sementara yang mereka mainkan tuh ya sepak bola yang apa ya? Bukan standar. Lu membawa dari situ pasti akan berujung dengan crossing dari pemain-pemain itu. Ya udah itu dilakukan Bruno, dilakukan oleh si Anthony. Semuanya yang kalau yang lebih smart pasti akan ngebaca dari pemain itu. Cuman ya itu, gua appreciate daya juangnya itu udah 200% di atas biasanya. Dan ini kalau kalian sadar mungkin Maguire baru saja mendapatkan penghargaan pemain terbaik di bulan Gua selalu bela Maguire, Ji. November ya. Layak. Kali ini layak. 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 Gimana Maguire bounce back dari keterpurukannya? Gue ngeliat ini ya seharusnya standar ini yang dia tunjukin di Manchester United terus. Mungkin faktor eksternalnya mungkin karena dia nggak terlalu nyaman ngemban ban kapten, karena secara cocokologis permainan dia jauh lebih meningkat ketika ban kapten udah lepas dari dia ya permainan Asal dia. jangan dibully bagus dia. Iya, dia agak jauh dari liputan Nggak, ini faktor media. Evans menurut gua. Karena ada Evans dia makin Leader, semangat lagi. seorang leader di Kompetitornya samping. Evans main tua 38 tahun. Jadi naik seorang mentor itu bisa dikatakan seorang mentor. Jadi kemarin juga Maguire bagus, si pendampingnya akhirnya Shaw bagus, tapi ya di depannya itu yang ngelindungin dia si Amrabat kemarin juga mainnya lagi spot on itu. banget. Ini mungkin penampilan Terutama di babak kedua ya, Iya. Amrabat bagus banget. Bisa jadi ini penampilan terbaik Amrabat sejak didatengin di MU di musim ini, karena gue ngeliat dia ngelakuin tackle banyak banget, mutus serangan juga begitu bagus, cara reading the game-nya juga bagus. Ya gue harap dia nggak terganggu oleh cedera, nggak terganggu oleh ritme permainan yang gimana-gimana. Tapi mungkin ini pattern nggak ada alasan lain selain Ten Hag untuk ngeganti winning team yang menang lawan Chelsea kemarin. Karena secara fighting spirit udah dapat, tinggal cara lu makemin gimana cara lu bisa menang day in day out untuk ngelawan tim yang mungkin cara mainnya agak beda dari Chelsea. Lu harus pastiin squad pemenang lu lanjutin lagi squad ini, karena kalau gue ngeliat pekan Desember bagi United ini masih akan sangat sulit, mungkin masih banyak tantangan juga yang butuh magic lain dari squad pemain ini, karena kemarin McTominay terbukti bisa ngelakuin itu, dan gue harap si Amrabat tetap bisa mempertahankan levelnya kayak begini. Tapi gue melihat dengan ada McTominay walaupun ada elemen of surprise atau sisi positif dari nyerang, tapi untuk keseimbangan di tengahnya menurut gue kurang. Dari sisi defense kan McTominay sering banget ninggalin celah gitu untuk Amrabat sendirian. Menurut lo ini akan menjadi sesuatu yang bagus untuk long term, atau justru ini akan menjadi weakness buat MU ke depannya kalau McTominay akan main di situ? Kalau Amrabat mainnya gitu gue rasa nggak ada masalah. Kalau mainnya Berarti kayak kerja kemarin keras ya. dia sendirian ya. Iya, kalau kayak gitu. Tapi kan ada resiko kan ninggalin dia sih. Tapi lagi gue mau sedikit round up MU ya kemarin. Kalau gue lihat dari secara permainannya gue nggak terlalu impresif, Ji. Artinya mereka tadi yang udah teman-teman bilang mereka nggak punya game plan yang benar-benar pakem gitu loh. Tapi win is still win ya kemarin. Terus kedua dari segi individu gue yang tadi Amrabat mainnya bagus, McTominay ini pemain-pemain menurut gue pemain-pemain klasik yang punya daya juang. Ya kemarin kan dia punya posisi enak juga karena dia selalu eager kan untuk cari peluang. Itu juga bagus. inisiatifnya bagus. Yang kayak gitu-gitunya yang detail-detailnya malah oke, yang individu-individu. Terus juga jangan lupa keputusan nyandangin Rashford juga gue kasih apresiasi sama Ten Hag nih. Artinya ini masalah psikologi untuk membuat ruang ganti itu menjadi lebih adil, quote by quote kan kayak gitu kan. Kalau kita mau lihat contoh misalnya si Guardiola, kita lihat musim lalu Cancelo banyak ngomong, ditendang treble. Nah itu perlu kan jaga ruang ganti. Kalau kita ingat dulu Ferguson juga kan kayak gitu. Ya name it lah, Jeff Stamps, David Beckham, tapi ruang ganti kan utuh, itu penting juga. Jadi pelan-pelan. Nah ini yang sebenarnya dari dulu gue melihat Ten Hag di sana. Ketika dia handle Ronaldo lama, ketika dia handle Anthony lama, dia handle Greenwood lama, akhirnya toksik itu jadi ada di situ. Nah kemarin satu-satu PR itu dikerjakan. Tapi memang secara tim gue tidak impresif ngelihat MU, apalagi lawan-lawannya kan kemarin bagus ya, berapa 4 kemenangan kalau nggak salah 5 laga terakhir ya. Pokoknya MU di IPL. Pokoknya bagus lah. Sebelum kalah kemarin. Nah, pokoknya bagus ya. Nah, itu Sama Newcastle juga kalah kan? Kalah. Newcastle kalah. Iya. Sama itu kalah. Menang itu lawan Burnley. Nah, itu lawan tim Boleh kecil. di Premier League menang-menang. Betul, ya. makanya gue bilang kita pilah-pilah nih secara hasil tetap itu menang harus dihargain, tapi secara main kurang, tapi ada beberapa PR yang sudah dilakukan Ten Hag dengan baik. Nah, ini sebenarnya
Ten Hag harus seperti itu, tapi lebih cepat lagi gitu loh. Dia selalu kalau ada masalah tuh lama, soal Maguire lama segala macam itu sih. Jadi ya mix results lah. Jadi nggak memuji habis-habisan juga MU, tapi juga nggak ada yang nggak kita apresiasi juga nggak juga. Ada juga beberapa hal yang bagus. That's why gue bilang season starts now tuh harus jadi mentalitas pemain mereka karena Dia besok mereka lawan siapa sih? Bournemouth ya? Bournemouth Iya, iya. main Itu di harus momentum ya? Iya, Iya, jadi Karena minggu depan momentum. Liverpool. Ada Liverpool di Anfield, Sebelumnya ada UCL juga penentuan. UCL juga lawan Munchen. Kenapa gue bilang season starts now ya itu faktor-faktor lawan yang akan datang sebenarnya tricky tapi bisa jadi menentukan make or break-nya Ten Hag kalau gue bilang di bulan ini bukan soal pecat nggak pecat ya tapi soal seberapa jauh dia bisa bawa MU dengan skuad yang ada sekarang. Gue harap sih dia bisa menang, jangan ada lagi player power di skuad Manchester United yang sekarang. Terus juga faktor kenapa season starts from now. Ternyata posisi MU ini kan nggak sejelek yang kita kira di papan klasemen. Sekarang cuma Lebih jarak- bagus 2 poin dibandingkan musim lalu dengan game yang Ya, sama. progresnya dibanding musim lalu, kalau dibanding Ya. musim lalu dia progres dan jarak antar ke City juga cuma perbedaan Nah, tuh. kan 27. Cuma Musim 3 lalu 25 poin. dia. poin ya. Jadi ini menunjukkan mereka sebenarnya touching distance ke peringkat 4 besar itu masih terbuka lebar dan mereka menunjukkan apabila mereka bisa menemukan racikan yang tepat pemain-pemain winning team ya pakainya itu yang kemarin lawan Chelsea aja. Dan apabila mereka bisa ngumpulin pemain-pemain yang diharapkan bisa didatengin di bulan Januari kayak mereka target mau datengin si Todibo di lini belakang, abis itu mau datengin lagi mungkin 1 atau 2 pemain di Nggak ada duit, nggak bakal beli. Mungkin, jangan pinjaman. Mungkin Todibo yang paling realistis Peleter, untuk di peleter. tengah musim. Jadi menurut gue season yang MU bisa di start dari sekarang ya bukan nggak mungkin. Ini bakal jadi start yang bagus bagi Ten Hag dan bisa jadi eranya dia nih yang dibilang dari awal datang eranya dia bakal datang nih mungkin ya start from now ini. Walaupun menurut gua statistik tadi agak absurd ya musim ini ngelihat tadi bedanya 3 poin lawan City sama City. Iya. Tapi kalau lihat ada perbedaan mencoloknya yaitu dari selisih gol lo lihat deh. Yang lain ada 20 18, gol. 18. Dia nol ya? 19 dia 0. Baru 0 loh. Bayangin ngapain aja dia. 16 tandingan 0 itu. Berarti seimbang dia. Iya berarti kan parah banget kan. Dia Sama menang. Newcastle aja yang di bawahnya 15 plus Iya. positif 15 kan artinya bermasalah kan dari sisi Sama golnya Brentford dikit, aja iya, peringkat golnya 11 banyak masih kan. bagusan Berarti Brentford ya plus 2 ya. kalau orang menilai hanya dari poinnya, oke lah dia jaraknya nggak jauh, tapi kan berarti ada yang nggak dikerjakan dari PR-PR selama ini dari Ten Hag 15 pertandingan ini berarti mas. Iya, makanya ya jujur gue nggak impress, maksudnya dari sisi game plan ya, Game plan ya. dari sisi game plan apapun itu di musim pertama game plan dia kan memang counter attack dan itu deadly, lethal, counter attacknya luar biasa, tim-tim gede bisa dikalahin dengan sistem counter attack. Ya nggak apa-apa, itu kekuatan lo ya udah. Tapi jelaskan, oh game plan gue seperti ini, materi gue belum lengkap, gue maininnya dengan gaya seperti ini. Tapi kan ini udah semua pemain didatengin, tapi game plan yang lo mau main build up, iya apa enggak? Counter enggak juga, counternya juga enggak seperti itu. Jadi apa yang lo harapkan pressing. Nah, ini pas pertandingan terakhir kelihatan MU yang berbeda dari sisi tadi etos kerja, determinasi, pressing, semua pemain mau track back, semua pemain mau menangin bola kedua. Paling enggak itu dulu dah. Kalau lo mau ngebuat tim lo bisa naik lagi, itu udah paling enggak harus lo jaga, jangan jadi satu pertandingan doang gitu kalau pas lawan Chelsea, tapi di pertandingan berikut lo collapse lagi. Ya itu Nah itu pertanyaan gua, apakah badai sudah berlalu? Konsistensi itu yang gue tunggu sih. Jadi lu masih belum yakin juga kan dengan kemenangan ini? Belum. Nah, karena let's say besok kalah lawan Bournemouth, berarti kan ternyata krisis itu belum berakhir kan? Belum ya. Belum hilang. Enggak lah, enggak kalah. Kalau gua ngelihat game plan-nya sudah jelas, mungkin gua narasi gua yang berbeda. Ya nggak apa-apa, masih kalah, tapi dia udah jelas loh, udah nunjukin progres. Apa yang gua percaya dengan Pochettino, apa yang gua lihat sama Ange Postecoglou, itu kan selalu gua lihat progresnya tuh kelihatan loh, pelan-pelan tuh dia mau main kayak apa. Nah, ini kan selalu gua bilang, Ten Hag tuh belum ngeliatin itu, pemain-pemainnya tuh belum ngeliatin apa yang dimauin Ten Hag. Tapi kalau cara mainnya kayak kemarin mau kalah menang gua bodo amat, yang penting Iya, minimal iya, itu dulu iya, ya. iya. Lu kasih 10 pertandingan mainnya gitu aja dulu. Fight. Nggak perlu menang kalah, yang penting dari cara mainnya itu. Nah, kalau lihat dari lawan Bournemouth besok, Bournemouth juga sebenarnya tricky juga. Kadang di game-game yang kelihatannya di atas kertas dia akan dibantai gitu, ternyata dia bisa nyuri poin juga. Menurut lo besok kan Bournemouth akankah lagi easy game buat MU atau menurut lo tricky match? Menurut gue tricky lagi ya, karena di bulan ini mungkin nggak akan ketemu easy game lagi si Manchester United sepanjang tahun 2023. Tapi gue harap Ini doang yang paling nggak, menurut gua di atas kertas paling gampang ini relatif sebenarnya. paling Yang kemarin gampang dikirain ini. tricky tapi dia bisa menang gede tuh lawan siapa ya? 3-0. Hah? Everton ya? Everton. Iya, iya kan? Karena Tapi kan itu Salto gamenya itu. Martial Iya, itulah iya, ya. iya. Secara pertandingan itu ugly win ya, tapi skornya besar gitu. 3-0 kan? Iya. asal dia nggak lawan Bournemouth itu kan lawan Everton pun walaupun menangnya 3-0 tapi jumlah kebobolan serangan itu kan banyak banget sebenarnya. Itu kalau Evertonnya lebih ruthless mereka bisa aja nggak menang. Tapi untuk lawan Bournemouth kemarin walaupun tricky gue harap mereka tetap bisa menang. Tapi ya gue nyambungin ke Mas Haro, apakah badai udah berlalu? Gue juga yakin belum, karena pattern pelatih-pelatih sebelumnya pun sebelum mereka nemuin masa yang lebih sulit
tetap sempat dapat false hope juga tuh di Mourinho. Gue inget pernah menang lawan Newcastle, comeback itu menunjukin fighting spiritnya ada nih. Terus di era Ole abis kalah lawan Liverpool menang lagi lawan Spurs 3-0 itu nunjukin mungkin badai udah berlalu segala macam. Akhirnya ketemu lagi momen-momen suramnya. Jadi gue harap ini momen paling penting United untuk bisa mempertahankan konsistensi yang udah mereka buat fighting spirit lawan Chelsea. Semoga tetap bisa berlanjut lawan Bournemouth, dan apabila 2 kemenangan bisa dikantongin sampai besok, menurut gue ini akan jadi musim yang menarik bagi United. Gue baru mau bahas Chelsea, bro. Udah habis nih. Nah, 5 menit. Dari sisi Chelsea-nya kan lu mungkin juga percaya kalau akan ada progres di bawah Pochettino. Coach Justin pun juga percaya ada progres di bawah Pochettino. Tapi somehow stuck di situ aja Mas, peringkat 10, bahkan nyaris peringkat 11. Menurut lo progres ini butuh 1 musim atau dalam waktu dekat dia akan menunjukkan progres lebih baik minimal dari sisi perbaikan angka lah, posisi dan juga klasemen? Kalau gue sih masih ngelihat di akhir musim mereka akan masuk di 7, 6 ya Eropa Tapi bawah tahun lah. depan tuh Liga Champions 5 ya Inggris ya? 5. Enak banget berarti. 2024 2025 mereka dapat extra spot untuk yang peringkat pertama. Inggris nggak mungkin kegeser. Iya. Jadi pasti Premier League dapat 1. Berarti gua ralat soal Ten Hag 4 besar dia musim depan karena Standarnya kalau turun. 5 besar. Kalau 5 besar mah ya aman udah. Kalau sampai enggak masuk 5 besar Kan mah. ada Aston Villa jangan lupa loh. Oh iya, maksud gua kalau udah ada 5 tim aja untuk tembus ke Liga Champions aja nggak tembus, ya udah pecah lah anjing udah itu mah udah. Bukan 4 ya sekarang. Kalau 4 besar mah udah aman gitu kan. Nah, lu gimana dari sisi Chelsea-nya butuh waktu berapa lama lagi? Karena sebenarnya kan main Chelsea udah hampir semuanya balik ya, yang terutama yang inti-inti kecuali siapa Nkunku Nkunku, depan. siapa yang belum ada. Nggak ada. Udah Pada balik tapi cukup cek itu. cukup. Ah ya, anjir cukup. Madueke. Madueke juga nggak pernah main secara reguler bagus juga kan. Betul Mas, pemain pada balik tapi kehilangan Gallagher. Seperti di hari Rabu kemarin gue kartu bilang merah. mungkin fans-fans akan menyadari betapa pentingnya Gallagher ini bukan dari segi aspek ngegolin atau asisnya, tapi dari segi dia ngebantu fullbacknya itu merasa lebih nyaman apabila dia ada di lini tengah gitu. Dia beberapa kali dia tahu pressingnya itu mungkin di antara gelandang-gelandang Chelsea yang lain pressing paling bagus mungkin dia. Kalau si Caicedo lebih ke aspek reading the game atau interceptnya lah. Tapi kalau Gallagher ini dia nggak berhenti lari, dia nge-cover area banyak banget. Itu penting banget sebenarnya di pola patternnya permainan kayak yang dimiliki oleh si ini Pochettino ya. Jadi gue ngeliat mungkin itu yang kemarin berdampak banget di faktor mereka kehilangan Gallagher, dan juga kalau dari progres di musim ini gue ngeliat ya mungkin posisi Pochettino akan aman-aman aja terlepas dari posisi berapapun mereka finish di musim akhir nanti, karena pada pemain yang didatangin pun kayak si Lavia kan kita belum pernah lihat dia progresnya kayak apa. Nkunku kita juga belum pernah lihat progresnya bersama Chelsea kayak apa di kompetitif. Taunya kayak Werner mah orang udah ngarep-ngarep tuh Iya, Werner gitu kan. taunya gitu-gitu aja. Mungkin gua harap enggak sih. Jadi gua ngeliat mungkin kita bisa ngarapin si Pochettino ini dikasih kenyamanan untuk jangka panjang. Mungkin lebih nyaman daripada Graham Potter kemarin, karena dari segi hasil sama dari segi permainan pun jauh lebih memanjakan permainan di era Pochettino dibandingkan si Graham Potter. Jadi gua nggak ngeliat mereka perlu khawatir sama hasil-hasil buruk kayak begini. Gue ngerasa hasil-hasil baik juga akan datang lagi ke Chelsea apabila pemain-pemain si Gallagher, Nkunku dan juga si kayak Lavia udah bisa dimainin, squad mereka akan makin dalam dan hasil baik pun juga akan datang. Gue setuju sama Rizal ya. Kenapa? Jadi menurut gue mau musim ini peringkat 10, 11 Chelsea menurut gue Pochettino layak untuk dipertahankan asal nggak degradasi. Peringkat 10 mah kagak lah. Enggak, kalau gue tetap kenapa? Peringkat 10. Karena Chelsea ini kan tim yang benar-benar baru Ya, dibangun, Ji. 7 pemain inti cabut, Ji. Iya, itu kan ya nggak peringkat 10 juga, maksudnya pemain-pemainnya bukan pemain mediocre semua gitu kan. Iya, tapi itu kan pemain baru didatengin semua. Iya. Terus pemainnya juga kita lihat Will Palmer kan maksudnya nggak Ya, masih ya hijau tinggalnya semua. Ted Lasso kalau gitu, maksudnya kalau ini kan pemain dengan 400 juta berarti squad lo sesampah itu dong kalau pelatih sekelas Pochettino nggak bisa. Orang suka lupa permainan bola itu bukan individu. Iya, setuju. Jadi nyatuin 11 pemain itu lebih susah daripada lu olahraga individu itu butuh waktu. Oke, itu kan cuma sarkas 10 lah. Maksudnya intinya adalah selama lu nggak lolos Liga Champions atau apa itu nggak penting lah. Karena ini baru pertama kali tim ini dibentuk dengan pemain yang macam-macam plus juga banyak yang cedera. Ini kan kalau kita ingat seperti waktu dulu Roman Abramovich setahun pertama itu kalau nggak salah Mark Hughes pelatihnya kalau nggak salah. Enggak, Ranieri. Ranieri ya. Marquis mah di City. Marquis mah City. Oke, nggak dapat apa-apa kan tahun pertama nggak dapat. gitu. Nah, jadi nggak gampang Tahun untuk kedua tim kan yang makanya dilepas. Mourinho. Langsung Mourinho langsung juara. iya. Makanya. Jadi nggak Nah, tapi gampang. itu kan pemain bintang, banyak pemain Tapi bintang. kan Ranieri pun juga nggak peringkat 10 sih anjir. Iya, intinya adalah ini bukan tim yang udah siap, terus lu datang lu tinggal ngelanjutin. Jadi dan pemainnya mungkin ini yang dari kiper, back, tengah, striker lu tuh ganti semua gitu. iya, paling Thiago Kornya Silva ganti. doang yang Iya, sisa. cuma Thiago Silva Iya. sama si siapa namanya? Sterling yang Dari praktis musim lalu. pemain. Ya, Sterling juga baru mungkin 1 tahun aja kali. Iya, itu kan pemain intinya. Sementara selebihnya pemain Nggak baru, gampang Ji. itu.
Itu Spurs juga hampir ganti semua mas, Vicario, Van der Van de Ven. terus siapa Bissouma nggak pernah Iya. dimainin di era sebelumnya, paling Son doang yang tetap berarti. Romero. Ya Romero doang kan maksudnya, tapi kan Van der Ven baru juga di tengahnya juga nggak ada pemain intinya tuh semuanya. Bedanya kalau di Spurs ekspektasi lu nggak setinggi di Chelsea. Pemainnya juga tidak semahal Chelsea. Coba belanjanya berapa? Nah tuh? justru Ya, itu itu karena salahnya dengan, dia. dengan Sebenarnya belanja tinggi. sangat mahal, pressure lebih besar, gue nggak yakin Pochettino kalau peringkat 10 beda 1 ya Mak? Potter tahun lalu 11 ya? 11. Ya kan cuma beda 1 12 apa malah? 12. Cuman beda 1-2 dari posisi klasemen bisa aman ya, gue nggak tahu ya. Kan sekarang 10 Ji. Iya maksud Kan gue, nanti makanya kan gue bisa progress. kalau Nanti kan- dia di finish di 10 menurut gue nggak harusnya enggak nggak lah, selamat pasti sih. lebih lah 6-7 sih gue Nah bilang. kalau sih. itu mah masih wajar lah. Kalau Sa- 6-7 kan satu, 2, 3 Arsenal, Liverpool, City, nggak berubah. Villa, MU nggak. Villa, Spurs, MU. Villa, Spurs. Bisa-bisa di luar 6 malah. Ya kan kalau 7 ada Conference League lah, masih dapatnya. Aduh standar Ya, turun dong. makanya gue bilang MU mau nyoba kan? jangan Nggak usah. jangan Jangan mikir nggak usah sama sekali. jangan Chelsea mikir 5 besar lah gitu. Susah lah. Ya, oke itu dia dari Chelsea. Kalian buat fans Chelsea, seoptimis apa di bawah Pochettino akhir musim ini? Akankah ada perbaikan dari klasemen atau justru kalian harus rela kembali melihat hanya mentok di 10 besar aja? Oke, kita akan kembali dengan topik yang akan serunya tentang si anak manja Paul Pogba.